Cuplikan PowerPoint episode masyarakat kali sipil ini. juga agak sulit untuk bisa mengekspresikan dirinya. Ya banyak lah sebenarnya. Itu indikator-indikator hanya sedikit dari beberapa indikator yang dijadikan pertanda bahwa kualitas demokrasi di Indonesia itu udah mulai menurun ya. gitu. Nanti akan ada lagi undang-undang lain yang pasti akan, soalnya yang aku juga dengar ada yang anti diskriminasi misalnya, ini masih dalam proses sih gitu. Itu kan juga dan itu kan ngomongin kelompok minoritas secara umum gitu. Nah, sejauh mana kita bisa ini kelompok minoritas sudah jelas kecil gitu. Sejauh mana nggak hanya gerakan perempuan ya, tapi gerakan masyarakat sipil secara umum tuh bisa ya sama-sama nge-push untuk isu ini. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng Dede di podcast PowerPoint. Kali ini aku sudah kedatangan tamu istimewa. Semuanya istimewa sih. Semua narsumnya PowerPoint selalu istimewa. Dan kali ini ada temanku, teman nggak tuh? Ini ada Kakak Kety. Hai Ket. Hai Kakak Kety. Oke, Kakak Kety. apa kabar? Halo. Gimana kabarnya? Baik. Sehat. Oke, mungkin Kety mau nyapa teman-teman sobat Puan. Oke, halo semuanya. Selamat siang sih sekarang kalau di sini. Namaku Dia Ayu Kartika atau bisa dipanggil Kety. Mahasiswa S3 di Australian National University. Itu aja. Langsung ya perkenalannya kayak wow. Ngambil salam kenal semua by the way. Ngambil jurusan apa? Oh iya, S3-nya di Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Jadi agak-agak politiknya ada, sosiologinya ada gitu-gitu. Tapi sekarang lagi balik ke Indonesia. Iya betul, buat ambil data sebenarnya untuk melanjutkan. Jadi untuk memperdalam risetku, karena risetku kan kemarin sebenarnya sudah mengambil data beberapa kali sebelumnya tahun lalu. Terus kemudian ya namanya proses ini ya S3 ya, pasti ada perkembangannya, ada revisi-revisinya dari supervisor. Nah, disuruh ngambil data lagi gitu. Oke, jadi sekarang lagi ngambil data ya, lagi, balik betul. lagi ngambil data dan lagi proses proses di S3. Kalau boleh tahu risetnya soal apa nih? Nah, ya. Mungkin sesuai juga ya sama topik hari ini ya. Emang basa-basi banget padahal kita udah tahu emang kita mau bahas itu sih Sobat Puan. Jadi topik risetnya secara umum tentang politik perempuan dan gender di Indonesia. Time span-nya sebenarnya kira-kira dalam 10 tahun terakhir lah, dari zamannya Pak Jokowi sampai ya yang baru-baru inilah Pak Prabowo gitu. Oh gitu, jadi mau melihat gimana trennya dan gimana gerakan perempuan atau gerakan yang ada di isu perempuan dan gender. Jadi mungkin nggak hanya perempuan ya, tapi kadang-kadang ada yang isinya laki-laki tapi juga peduli gitu dengan isu-isu perempuan dan gender, keluarga gitu. Itu mereka saling bernegosiasi lah gitu, memposisikan dirinya di tengah demokrasi sekarang yang lingkungannya kayaknya udah agak beda nih dibanding yang kita lihat tahun zamannya Pak SBY katakanlah gitu. Itu nuansanya agak beda gitu. Oke. Jadi sebenarnya enggak salah. Sebenarnya apa? Ntar dulu responnya apa tadi? Gue sampai lupa. Wow, menarik banget ya risetnya ya. Jadi tadi ya 10 tahun terakhir kayak gerakan perempuan juga. Ini ada kaitannya juga sebenarnya sama demokrasi saat ini gitu. Betul, persis. Apalagi kalau di kalangan peneliti dunia lah katakanlah gitu, atau mungkin secara khusus kampus saya di ANU, itu salah satu yang juga mempropose gitu atau mengajukan ide dan analisis bahwa kualitas demokrasi Indonesia dalam 10 tahun belakang itu sebenarnya menurun gitu. Indikatornya ada banyak yang dimasukkan ke dalam analisis ya gitu, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang agak-agak fast track gitu ya, tiba-tiba ada omnibus law misalnya tiba-tiba jadi kayak gitu. Terus juga ya yang baru hari ini terjadi ya, KUHP juga lumayan fast track gitu ya, tanpa bisa dibilang meaningful participation dari masyarakat gitu. Tapi juga ada isu-isu lain termasuk represi kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, kelompok Islam misalnya kita lihat 2017
HTI dibubarkan 2021, Iya, FPI iya, iya. dibubarkan Iya, gitu. iya. Itu kan berarti bentuk pembungkaman kelompok-kelompok. Terus juga ada undang-undang ITE, terus ada ke masyarakat sipil juga agak sulit untuk bisa mengekspresikan dirinya. Iya, iya. Ya banyak lah sebenarnya. Itu indikator-indikator hanya sedikit dari beberapa indikator yang dijadikan pertanda bahwa kualitas demokrasi di Indonesia itu udah mulai menurun ya. gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal riset nih, sebenarnya apa sih alasan atau hal-hal yang melatar belakangi lu tuh pilih riset soal ini gitu, soal apakah tadi lu melihat kayak situasi di Indonesia tadi ada pembungkaman atau ada hal lainnya yang itu jadi alasan lu memilih tema ini gitu untuk riset? Sebenarnya udah pasti itu ya, soal gimana sih kondisi di demokrasi di Indonesia yang kayak gini itu berpengaruh ke kelompok-kelompok yang ada di isu gender gitu. Karena ini juga mungkin yang menarik ya, dan ini juga sebenarnya latar belakang riset gue jadinya kalau di ininya ya, penulisannya nanti gitu. Karena kita lihat dalam 10 tahun ke belakang kan tadi banyak peneliti atau ya scholar gitulah bilang kalau demokrasi di Indonesia mundur. Tapi di sisi lain tuh kayaknya ada beberapa achievement yang dicapai lah gitu sama gerakan perempuan. Mungkin yang paling jelas ya undang-undang TPKS itu kan udah paling jelas ya. Maksudnya walaupun sulit dengan perjuangan bertahun-tahun, tapi akhirnya di dalam 10 tahun ke belakang ini akhirnya berhasil digolkan gitu. Terus juga ada perubahan peningkatan usia anak di perkawinan untuk perkawinan, untuk minimum menikah. Itu kan juga ada kemajuan gitu, walaupun ya implementasinya kita masih banyak lah yang maksudnya PR banyak, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan tuh yang kayaknya ngasih ruang gitu untuk gerakan perempuan. Sementara di sisi lain kita juga lihat ada fenomena nih emak-emak misalnya di 2019 tuh rame banget. Ini kan berarti ibu-ibu juga semakin aktif terlibat dalam politik gitu. Terus juga ada ya kelompok-kelompok yang mengaku anti feminis misalnya. Ini kan dan itu kebanyakan perempuan juga gitu. Jadi ini kayaknya lebih rame nih sekarang nih gerakan perempuannya, dan spektrumnya nggak cuman yang bisa dibilang pro feminis gitu atau pro kesetaraan gender, tapi juga yang mungkin agak lebih kritis kali gitu ya, lebih mempertanyakan bener nggak sih ini cocok buat Indonesia misalnya kayak gitu. Dan itu juga datangnya dari gerakan perempuan sendiri gitu. Jadi belum lagi kita ngomongin digital feminism yang rame juga di 10 tahun ke belakang dengan sosial media gitu. Jadi dengan ramenya kayak gini dan kayaknya perempuan semakin berdaya untuk ngomong dan terlibat dalam politik, tapi di sisi lain demokrasinya menurun gitu. Jadi itu yang yang sebenarnya melatar belakangi sih gitu. Sebenarnya dalam posisi kayak gini tuh perempuan tuh punya ruangnya tuh sejauh apa gitu. Apakah emang harus dilatar belakangi ideologika atau dilatar belakangi apa ya? Channel-channel ke politik elit politik kah gitu. Jadi apa yang bisa ngebantu isu perempuan supaya lebih didengar di publik dan di pemerintahan sih gitu. Oke. Sebenarnya ini udah masuk ke pertanyaan gue yang kedua sih, kayak mau nanya gitu. Apa sebenarnya 10 tahun terakhir ini pergerakan perempuan tuh seperti apa di luar dari yang pro feminis tentunya ya, tapi ternyata tadi gitu gambarannya malah justru lebih beragam, bahkan nggak cuma di nasional gitu kan, di tingkat lokal pun udah mulai banyak perempuan yang kritis gitu betul. Iya, apalagi sekarang kan kita juga lihat ada yang menariknya tuh ada gerakan literasi yang sebenarnya tuh tujuannya ya untuk supaya masyarakat lebih banyak baca, tapi bacaannya mungkin yang bacaan yang lebih kritis ke feminisme di satu sisi, di sisi lain juga ada yang pro feminis banget gitu. Jadi ya karena informasinya banyak, terus kita juga ada sosial media yang ngasih informasi banyak ke masyarakat, jadinya kayaknya jadi lebih vibrant aja gerakannya gitu. Dan itu yang mau gue lihat di 10 tahun ke belakang gitu, seberapa besar ini kemudian berpengaruh ke pemenuhan hak-hak perempuan lah bisa dibilang gitu. Oke. Menarik ya. Mudah-mudahan sih menarik ya. Tapi justru ini menarik banget loh, kita yang ada di dalam gerakan kadang merasa kayak banyak sekali pembatasan, kemudian juga akses advokasinya dan yang lain sebagainya tuh kita merasanya mundur gitu kan. Yang di dalam gerakan merasa mundur, tapi ternyata dari kacamata luar gitu kan, termasuk riset yang lo lakukan justru malah kayak
banyak juga ya gitu apa namanya kebijakan yang justru lebih maju gitu kan. Tapi kalau dari hasil riset di luar kebijakan nih, menurut kacamata lo tuh gerakan feminisme dari tahun ke tahun ya, kita ngomong kalau 10 tahun tuh berarti kan kebetulan presidennya nggak ganti ya. Tapi kan ininya berubah ya, kayak aparatnya atau nama APH-nya mungkin atau dari apa namanya kementerian dan yang lain sebagainya. Kalau lu melihat gitu dari 10 tahun ke belakang di luar kebijakan, gerakan perempuan tuh seperti apa? Mau yang feminis, mau yang pro atau yang anti, seperti apa? Oh, hanya dalam 10 tahun ya. Iya, Berarti iya, kira-kira kalau maksudnya pasca reformasi lah ya. pasca reformasi itu Itu udah 20 jauh ya. tahun cuy. Iya, iya, 20 tahun. Pasca reformasi udah 20-25 tahun lalu Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya mau ditarik jauh ke pasca reformasi ya itu kan berarti senior-senior kita ya. Iya, iya. Termasuk yang mendirikan YKP ini juga kan Betul. sungguh sangat aktif gitu mengadvokasikan untuk kesehatan perempuan terutama. Cuman kalau misalnya kita lihat setelah reformasi itu kan yang menariknya adalah karena Soehartonya turun gitu, yang tadinya kontrol terhadap kelompok-kelompok tertentu, itu kan jadi nggak ada kan. Jadi kelompok-kelompok yang dulu dianggap sebagai kritis atau ya kritis lah terhadap pemerintah, baik yang liberal gitu ya maupun yang Islamis gitu, itu kan jadinya lebih bebas mengekspresikan dirinya. Jadi ada lebih banyak perdebatan di publik gitu. Mana nih yang mau kita bawa? Kita mau bawa Indonesia ke arah mana gitu. Cuman kan nanti pada akhirnya siapa pemimpinnya dan gimana perspektif pemimpin pada saat itu untuk lebih memilih yang mana nih, lebih memilih perspektif yang mana gitu. Ada beberapa kemajuan-kemajuan tentunya pas di awal-awal banget reformasi ini jadi kayak ini ya history gitu ya, belajar sejarah gitu. Tapi ya intinya ada beberapa kemajuan mungkin terutama zaman Gus Dur juga ya yang waktu itu kan punya kebijakan mainstreaming gender mainstreaming di institusi-institusi pemerintah. Tapi sebelumnya juga ada Habibie bikin Komnas Perempuan segala macam gitu. Nah mungkin yang lebih menarik adalah melihat bagaimana setelah itu, karena kalau kita lihat 98 sampai 2004 itu kan banyak presiden ganti-ganti gitu kan, dan disitulah juga masyarakat sipil juga mulai ramai juga kan mempush kebijakan satu kebijakan dan kebijakan yang lainnya. Nah di zamannya SBY ini yang agak menarik gitu, karena kalau lagi-lagi di kampus saya, jadi di kampus gue tuh udah bikin kayak semacam periodisasi dan gimana kondisi demokrasi pada saat itu gitu. Oke, ketika pasca reformasi itulah ketika demokrasi lagi membuncah-buncahnya gitu. Di zamannya SBY demokrasinya tuh stagnan gitu, kualitasnya ya gitu, karena dianggap sebenarnya nggak banyak yang dilakukan untuk benar-benar ya ketika ada diskusi yang atau ada perdebatan yang sangat sengit gitu, mungkin aspek-aspek demokrasi kan juga banyak. Nah ketika dalam konteks yang demokrasi yang seperti itu, analis-analis di kampus gua itu banyak yang bilang demokrasinya lebih stagnan gitu. Nah bagaimana kondisinya SBY pada saat itu berpengaruh pada kebijakan-kebijakan gender. Sebenarnya yang menarik juga agak kurang memberikan ruang lah buat kelompok feminis sebenarnya pada saat itu, karena dianya sendiri mungkin secara personal lebih simpatik terhadap nilai-nilai kelompok-kelompok Islam pada saat itu gitu. Jadi mungkin itu yang kita bisa lihat di Undang-Undang APP anti pornografi gitu. Tahun 2008 ya. 2007-2008. Sebelumnya sebenarnya 2005 tuh juga ada tuh inisiatifnya Bu Musdah di Kemenak yang kompilasi hukum Islam. Jadi intinya itu mau mereformasi inilah perspektif kompilasi hukum Islam supaya lebih gender equal gitulah. Nah tapi itu pun juga tidak didukung waktu itu dan ya banyaklah backlash, banyak inilah ya tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok Islam gitu terhadap itu, akhirnya itu nggak jadi. Terus 2007-2008 ada yang Undang-Undang APP, 2011-nya kita dari gerakan kita sok gua banget mengaku-ngaku ya, tapi maksudnya dari gerakan masa sih yang dari gerakan perempuan itu mengajukan yang RUU KKG itu keadilan dan kesetaraan gender.
itu pun juga banyak tekanan kan dari kelompok Islam juga khususnya ya waktu itu ya. Dan itu juga sih yang sebenarnya dari kelompok Islam semakin menyadari kayaknya ini isu gender kayak sesuatu yang harus lebih difokuskan nih, harus nggak cuman bisa diomong-omongin di luar doang dan diinin doang, tapi harus ada aksi yang lebih strategis untuk masuk ke kebijakan gitu, untuk menentang, karena gender kan dianggap sebagai bagian dari Barat pada saat itu gitu. Jadi ya itulah perseteruan yang terjadi di zaman SBY gitu. Nah di 2014 ini yang berubah nih ketika Jokowi masuk gitu ya, dan perspektif, dan dia kan juga didukung sama banyak masyarakat sipil ya sebenarnya gitu. Jadi banyak orang-orang di dalam tubuh kementeriannya Jokowi pun sebenarnya cukup peduli lah dengan isu-isu perempuan, dan itu yang akhirnya dalam pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ke depan cukup membuka akses gitu. Gitu sih, itu dulu deh. Sekarang ntar maksudnya sekarang segitu dulu, nanti gue kebanyakan ngomong. Iya tapi padahal sebenarnya undang-undang TPKS itu kan juga sudah diperjuangkan dari zaman SBY kan. Betul, iya, tapi itu kan dari 2012 ya gitu kan, pas setelah RUKKG gagal, terus habis itu ngerumusin undang-undang TPKS gitu. Ya itu pun juga kan ya susah juga kan maksudnya banget, kan gitu kan. Ya dan nggak serta-merta langsung masuk pada saat itu gitu loh gitu. Dan jadi itu perdebatannya cukup panjang juga kan, dari yang betul. berapa bentuk kekerasan seksual dipangkas lagi tapi stagnan juga gitu kan. Iya gitu. Menarik sih sebetulnya, kayak ternyata temuannya dari hasil riset ini justru ketika demokrasi mundur tapi gerakan yang pro feminis malah punya ruang lebih banyak, dan itu kan artinya demokrasi ya, mau yang anti feminis sekalipun ketika mereka udah perempuan-perempuan ini kritis kan artinya to be fair itu demokrasi kan. Iya, gitu dan kan. itu yang kita pengen kan sebenarnya kan. Ini kan kita harusnya nggak mikirin ideologinya gitu, karena yang selama ini kita push misalnya 30% kuota perempuan di parlemen itu kan kita nggak ngomongin ideologi kan sebenarnya, walaupun ya asumsi dasarnya sih memang berharapnya kan dengan 30% itu kalau ada kebijakan yang merugikan perempuan bisa langsung ditackle gitu kan. Cuman emang 30% itu kan ya juga ideologinya beda-beda, pemahaman soal gender juga beda-beda gitu. Iya, tapi maksudnya dengan perbedaan ideologi apapun gitu ya, tapi selama dia aktif di isu politiknya, maksudnya ngerti apa yang dia perjuangin sih, menurut gue sih nggak masalah ya gitu. Karena yang penting kan itu, daripada yang cuman jadi boneka partai yang ngikutin tokenism gitu yang kayak gitu-gitu, yang itu yang sayang gitu loh. Lo punya banyak akses politik gitu, tapi yang lo pakai cuman buat hal-hal yang nggak substantif lah gitu. Kita nggak bisa berdebat secara lebih sehat gitu. Betul. Menarik ya Sobat Puan. Jadi mungkin jadi Sobat Puan juga jadi lebih jadi tahu nih sekarang gitu kan, ternyata pergerakan perempuan ya, kita ngomong perempuan secara keseluruhan gitu, dari tahun ke tahun justru ada kemajuan gitu kan, ada ruang lah ya, ada ruangnya justru terbuka lebih banyak gitu ya, dan lebih besar. Oke. Tapi gue juga penasaran sih soal solidaritas ya, solidaritas gerakan perempuan dengan lintas isu nih. Kan sebenarnya kan kalau di gerakan pasti banyak banget ya, kayak yang fokus di HAM mungkin, terus juga di lingkungan gitu kan, iklim dan yang lain sebagainya. Menurut lo dari yang lo lihat nih dari pergerakan dari tahun ke tahun tuh, itu seberapa besar sih pengaruhnya solidaritas itu ya, gerakan perempuan dengan isu lainnya gitu? Kalau dibilang seberapa besar pengaruhnya, maksudnya pasti akan bekerja sama sih satu sama lain ya. Cuman yang juga jadi isu kan dalam gerakan perempuannya juga ada fragmentasi, nanti sama kelompok civil society lain juga ada fragmentasi gitu. Tapi sepanjang kita punya shared enemy gitu atau common enemy gitu ya, sama-sama tahu nih gue mau ngelawan yang itu gitu ya, kayak zaman dulu ngejatuhin Soeharto gitu. Jadi karena sama-sama tahu punya tujuannya apa, jadi
bisa gerak bareng gitu. Nah itu yang mungkin jadi tantangan dan agak-agak kelihatan juga sih, maksudnya bukti bahwa ketika civil society seluruhnya bisa kompak gitulah ya, jadi tuh UU TPKS gitu, Ya, karena kan betul. nggak cuman kelompok perempuan yang ngomongin Iya. akhirnya kan, kita juga punya kawan-kawan lain di gerakan yang lebih besar yang sama-sama nge-push isu ini gitu. Iya. Nah tesnya adalah untuk isu-isu selanjutnya, misalnya nih kita masih punya PR untuk PPRT misalnya. Betul. Bisa nggak nih kelompok perempuan, Iya. kelompok-kelompok civil society yang lain sama-sama nih ngomongin, Memperjuangkan ya. kan Iya. apalagi ngomongin isu PPRT tuh beratnya adalah isu kelas kan gitu. Betul. Iya, Jadi iya. jangan-jangan di dalam gerakannya aja juga nggak satu suara nih ngomongin PPRT Iya, misalnya gitu. Dan ini jauh lebih lama loh di inisiatifinnya daripada TPKS gitu. Jadi ya yang mungkin perlu didobrak tuh bukan cuma solidaritas antar isu, tapi solidaritas antar kelas. Iya. Itu menarik ya. Jadi kita juga saat ini masih memperjuangkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang juga sampai sekarang belum disahkan ya oleh DPR gitu kan. Padahal itu sudah masuk berkali-kali di prolegnas, balik lagi, ganti presiden, balik lagi dari nol, dan justru perjuangannya lebih lama ya ketimbang undang-undang TPKS. Dan ada juga masyarakat adat ya. Iya Masyarakat benar, adat juga benar. sampai detik ini juga belum disahkan gitu. Iya. Sih banyak banget ya, nanti akan ada lagi undang-undang lain yang pasti akan, soalnya yang aku juga dengar ada yang anti diskriminasi misalnya, ini masih dalam proses sih gitu. Itu kan juga dan itu kan ngomongin kelompok minoritas secara umum gitu. Nah sejauh mana kita bisa ini kelompok minoritas sudah jelas kecil gitu, sejauh mana nggak hanya gerakan perempuan ya, tapi gerakan masyarakat sipil secara umum tuh bisa ya sama-sama nge-push untuk isu ini. Iya. Bisa jadi ternyata caranya juga berbeda ya dari yang dulu di undang-undang TPKS ya tadi, karena ada fragmen tadi ya. Kalau lo mengistilahkan itu kayak di dalam gerakan kita sendiri juga tadi ada mungkin nggak sama. Iya. Gitu. Tapi ini juga sih mungkin yang gue mau tambahin, kalau TPKS itu juga mungkin ya agak contoh kasus yang agak lian gitu ya, agak-agak isolated gitu. Karena kan juga banyak kasus-kasus KS yang waktu itu dinaikin sama media juga, yang akhirnya itu kalau nggak diperhatikan justru malah aneh nih, pemerintah kenapa nggak merhatiin gitu. Dan itu juga yang mungkin nge-push pemerintah saat itu, Jokowi dan jajarannya, untuk lebih tegas lagi gitu untuk oke, ini harus dipercepat misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu kan berarti kita harus nunggu korban gitu loh. Masa sih untuk PPRT kita, dan korbannya PPRT udah banyak gitu. Maksudnya gimana mau nunggu sampai kapan gitu, sampai kasus kayak apa lagi, udah kasus paling aneh, paling mengerikan tuh terjadi untuk PPRT gitu. Apalagi yang harus terjadi sampai akhirnya pemerintah pun mau gerak untuk mempercepat proses ini sih. Iya, benar-benar. Ini juga keinget sama yang perjuangannya teman-teman jaringan di undang-undang perkawinan sih. Yang kayak sebelumnya kan waktu JR usia minimum menikah itu kan juga dulu tuh sempat ditolak kan pertama, tapi ketika pengajuan berikutnya menghadirkan korban, akhirnya diganti kan gitu kan, direvisi tuh gitu. Betul. Ya, ini menarik sih. Kalau tadi lu ngomong, kita ngomong soal levelnya dari gerakan ya, di bawah gitu, di masyarakat sipil gitu, kayak tadi ada lintas isu dan yang lain sebagainya. Kalau di level atas nih, kita kan tahu nih beberapa periode kemarin kayaknya kita nggak punya oposisi kan di pemerintah, di politik, partai politik rata-rata jadi koalisi gitu kan. Apakah itu berpengaruh terhadap gerakan? Maksudnya seberapa berpengaruh sih adanya oposisi dan koalisi itu di dalam gerakan perempuan? Oh, kalau soal ngaruh atau enggak ya ngaruh banget ya, kalau misalnya sekali lo align-nya atau ya maksudnya berafiliasinya sama yang oposisi, gimana ya, yang kritis-kritis aja yang nggak bisa masuk ke pemerintahan atau ke koalisi, ya nggak akan goal pasti kebijakannya gitu. Ya mungkin contohnya kita ngomongin ketahanan keluarga deh gitu. Waktu zamannya Jokowi kan itu diinisiasinya sama PKS. Ini kelompok Islam juga banyak nih yang deket afiliasinya sama PKS gitu.
dan mereka juga nge-push ketahanan keluarga lewat PKS. Iya, Tapi betul. karena PKS-nya oposisi, ya susah untuk ngegolinnya gitu. Nah, dan di sisi lain juga kebetulan karena Jokowinya juga dan mungkin koalisinya adalah koalisi yang mengaku sebagai pluralis gitu ya, ketika nge-push soal TPKS, ini masih sejalan nih sama politik pada saat itu. Mereka bisa merepresi kelompok Islam, maksudnya mengisolasi kelompok Islam, tapi di sisi lain mereka ngasihin kayak membenarkan membuat citra mereka lebih baik juga di internasional karena ini bisa berhasil dijalankan atau digolkan di masa pemerintahannya dia gitu, di zaman pemerintahannya Jokowi kayak gitu. Jadi masalah oposisi tidak ada oposisi ini akan sangat ngaruh gitu, apalagi kalau nanti nih ke depannya gak ada oposisi sama sekali, terus gerakan perempuan mau masuk gitu, mau mengadvokasikan tertentu kan berarti harus ke kelompok ini kan, ke yang koalisi yang sangat gemuk ini kan gitu. Cuman kan isunya nanti sejauh mana kita mau kong kali kongnya gitu, maksudnya bersikap strategis lah gitu ya. Sejauh mana ini bisa kita bisa lebih galak sama pemerintah, kita bisa ngasih kritis yang tajam juga ke pemerintah, tapi di sisi lain kita juga punya cara supaya apa yang kita ingin, aspirasi yang mau kita sampaikan juga bisa difasilitasi gitu. Nah itu sangat cair sih, maksudnya orang-orang politik pasti tahu lah ya, itu bisa sangat tergantung sama kondisi pada saat itu, situasi di internasional seperti apa, mereka lagi butuh meningkatkan citra apa misalnya. Nah itu memang harus sensitifnya ya di situ ya gitu, dan kayaknya orang-orang gerakan juga udah lumayan tahu, cukup tahu dan lumayan tahu gitu ya. Kira-kira mana yang narasi apa yang bisa dimainin, momen apa yang bisa dimainin gitu. Gitu sih kayaknya. Iya, betul. Jadi bukannya kita masuk ke dalam koalisi ya, tapi lebih pada kita kan berstrategi gitu kan di dalam gerakan perempuan ini, di dalam gerakan ini ya gitu. Untuk mau nambahin lagi, karena pasti di dalam koalisi yang sangat gemuk itu pun ada friksi-friksi di dalamnya kan gitu, nggak mungkin lah walaupun koalisinya besar dan bisa diiniin, tapi kan mereka pasti ada kompetisi nih antar elit nih gitu. Gimana kita memanfaatkan kompetisi elit itu kemudian untuk sebenarnya mempush aspirasi kita gitu. Iya, betul. Ya, terima kasih loh Kat. Udah nih penjelasannya udah begitu ini ya, berisi aja. Berbobot ya. Pasti Sobat Puan juga senang banget nih buat belajar bersama soal demokrasi dan gerakan perempuan ini. Balik lagi nih, kita ngomongin ke riset kali ya. Mungkin karena sekarang masih berlangsung, gue juga nggak bakal nanya hasilnya ya kayak gimana gitu. Tapi ada nggak mungkin yang bisa di-share sedikit gitu soal pembelajaran yang selama ini pembelajaran sementara yang sudah didapat tuh, apa sih yang kira-kira bisa dijadikan strategi atau pembelajaran buat di gerakan perempuan, buat teman-teman di gerakan perempuan, baik yang di lokal maupun di nasional ya? Ada nggak? Sebenarnya ini emang pertanyaan yang dari tadi gue mikirnya agak susah nih. Karena mungkin kalau ngomongin apa kayak what's next yang bisa dikasih ke gerakan mungkin ya. Yang penting sih kalau gue sih sebenarnya harapannya ketika ngelakuin penelitian ini ada mapping yang jelas, siapa kawan, siapa lawan, siapa yang bisa dideketin, siapa yang enggak gitu. Termasuk apa langkah-langkah strategi yang bisa dilakukan, mana yang works, mana yang enggak gitu. Dan itu kan makanya di riset gue juga gue akan ngelihatnya agak lebih tercacah gitu dengan isu-isu tertentu gitu. Karena emang ketika ngomongin isu yang mungkin secara publik lebih diterima gitu kan, studi kasus gue ada 4 nih, ada isu keluarga, isu kekerasan seksual. Nah ini kan secara publik ya, secara umum orang akan iya aja, enggak aja ketika ngomongin isu ini. Tapi ada juga isu-isu yang mungkin agak lebih sensitif nih, kayak ngomongin case pro mungkin secara spesifik aborsi gitu ya. Terus juga ada yang soal perlindungan LGBTIQ misalnya kayak gitu. Ini kan secara publik itu dianggap lebih sensitif lah gitu, lebih kontroversial gitu. Nah ini tergantung nih kita mau ngomongin yang mana, karena pasti masing-masing punya pembelajarannya masing-masing gitu. Jadi agak susah juga untuk bikin general statement buat semua gitu. Cuman mungkin
yang paling perlu dilakukan yaitu kali ya mapping sama siapa sih yang sebenarnya lagi in charge dan in power yang bisa dideketin gitu. Siapa sumber daya dari gerakan yang kira-kira bisa dideketin gitu. Karena jangan sampai sebenarnya powernya adalah di eksekutif, tapi yang kita datengin justru yang kroco-kroconya atau legislatifnya, betul. padahal legislatifnya juga nggak sekuat itu misalnya gitu. Atau legislatifnya datangnya ke yang kroco tapi nggak ngomong ke pemimpin partainya misalnya gitu. Jadi siapa sih yang sebenarnya bisa kita ajak sebagai kawan, siapa yang lawan gitu sih. Oke. Gitu ya. Gua nggak tahu ya benar nggak ya. Padahal itu ini banget ya, bagus banget gitu loh, dan sebetulnya itu yang memang dibutuhkan oleh gerakan ya. Dan strategi dan mapping itu justru harusnya sudah dipersiapkan dari sebelum presidennya ganti gitu kan, biar kita bisa membaca tuh kan kira-kira mana-mana aja, biar kita juga tadi ya secara demokrasi kita nggak stagnan gitu. Tapi mungkin itu sebenarnya udah dilakuin sama teman-teman yang sering melakukan advokasi sih gitu. Mungkin kalau gerakan, nah itu kan gerakan juga kan beda-beda ya. Ada yang fokusnya lebih ke edukasi, ada yang fokusnya advokasi gitu. Gue cukup yakin yang advokasi juga udah tahu sih, maksudnya yang kayak gini-gini. Tinggal masalahnya dievaluasi aja setiap periode dan gimana kira-kira pendekatannya kayak gitu-gitu sih. Iya, betul. Oke, ini obrolannya semakin menarik tapi kita terbatas sama waktu. Terima kasih banyak sebelumnya ya Kat udah mau hadir di podcastnya Power Puan. Senang banget kita bisa ngobrolin soal ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kat. Ini kita terbatas sama waktu ya. Sebenarnya pengen banget ngobrol lebih panjang walaupun agak pusing. Enggak. Tapi maksudnya pertanyaan terakhir, mungkin buat sobat Puan di rumah, orang muda, untuk masyarakat sipil, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan agar demokrasi itu terus berjalan gitu loh. Menurut lo tuh kita harus ngapain nih sebagai orang muda ya? Gue orang muda. Oh, gitu. Masih muda ya deh ya. Tapi kalau yang gue lihat justru anak-anak yang muda yang Gen Z, Gen Alpha ini udah lumayan aktif ya secara politik ya gitu ya. Maksudnya udah melek, banyak baca, banyak terpapar berbagai informasi gitu. Jadi yang secara knowledge mungkin udah cukup oke gitu. Cuman mungkin kan masalahnya keterlibatan ini apakah tertranslate atau terjemahkan ke aksi yang lebih real gitu. Dan itu sebenarnya nggak harus yang kayak benar-benar yang turun ke jalan atau apa ya gitu. Tapi lebih terlibat aktif di komunitasnya misalnya atau sebenarnya banyak ngomongin ini di up ini di sosial media, ternyata kan lumayan berdampak ya karena negara ini kan viral based policy kan gitu. Viral based policy. Jadi ya kalau lagi itu berisik aja gitu, rame aja dan syukur-syukur kalau emang ada waktu dan kesempatan ikut dalam aksi-aksi masyarakat sipil juga gitu. Jadi ketika ini banyak orang kan pasti akan memberikan tekanan yang lebih, walaupun ya kita lihat di demo-demo sebelumnya juga udah banyak banget yang turun ke jalan juga tetap aja tergilas gitu ya. Cuman jangan menyerah aja sih, karena ke depan tuh bakal banyak represi yang mungkin akan kita alami ya, terutama dengan KUHP yang baru aja disahkan hari ini gitu. Nah itu yang kita kayaknya harus pinter-pinter cari cara sih gitu untuk gimana nih mengakali juga akal-akalan pemerintah gitu. Mengakali akal-akalan pemerintah gitu. Jadi supaya kita masih aman gitu. Oh ya ini juga mungkin ya digital safety gitu-gitu juga perlu ya. Karena itu salah satu yang juga jadi target pemerintah belakangan ini gitu. Pokoknya intinya emang banyak lah NGO yang udah ngomongin ini gitu. Gue hanya merepetisi apa yang mereka omongin gitu. Intinya ya tetap aktif aja, dan kalau misalnya ini kita gerak bareng, kita kerja bareng semua gitu, bareng-bareng untuk nge-push atau lebih aktif mengkritik pemerintah mungkin ya gitu. Mudah-mudahan juga didengerin gitu. Mudah-mudahan. Gua agak hopeless gitu loh. Tapi tetap optimis sekarang. Ya harus optimis. Ya. Oke, terima kasih banyak Kety. Sama-sama. Nah itu dia Sobat Puan. Pesan-pesan nggak tuh, tapi maksudnya yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Kety itu benar banget. Kita nggak boleh diem aja, maksudnya kita tuh bisa melakukan hal sekecil apapun, dan itu nggak kecil gitu, kayak tadi ya ikutan berisik ketika ada isu yang lagi
dibahas di sosial media soal apa namanya kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa merugikan atau mengancam gitu kan kebebasan kita secara sebagai sipil Iya, gitu sebagai ya. sipil, Jadi betul. tadi ya nggak boleh diem aja. Kalau istilahnya sekarang nggak boleh gatekeep gitu ya, dijaga buat diri sendiri gitu. Tapi kita harus sharing Betul. tadi untuk membangun komunitas, apa namanya informasi-informasi juga. Oke, terima kasih banyak Kety Sama-sama, sudah mau hadir Dede di dan podcast YKP. Power Puan. Iya. Semoga risetnya cepat selesai. Amin. Sekolahnya cepat selesai. Amin. Dan nanti bakal diundang lagi di YKP untuk ngebahas soal Kalau udah kelar. Kalau udah iya. kelar ya. Karena mungkin berubah lagi nih nanti berubah lagi. Nah, Iya, betul oke. betul. Jadi Oke. nanti jangan ini ya, jangan kabur. Siap, jangan siap. kabur. Takut. Nanti akan diundang lagi di podcast Power Puan setelah Kety menyelesaikan risetnya dan Iya, semoga dengan waktu cepat. PhD-nya. Sukses buat Kety dan Sobat Terima Puan di kasih. rumah. Itu dia tadi episode kita kali ini. Kalau Sobat Puan mau kasih kritik, saran atau bertanya sama Kety boleh banget tulis aja di kolom komen. Dan kalau Sobat Puan juga mau memberikan ide untuk tema narasumber yang akan kita undang di episode-episode Power Puan berikutnya boleh banget, boleh DM. Jangan lupa juga buat subscribe, buat terus ikutin sosmed semua YKP. Oke, itu aja Sobat Puan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Sobat Perempuan terus terjun tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di